Halo guys, hari ini saya mau membahas tentang Tuhan menjadi manusia. Sebelum saya lanjut, saya mau katakan khususnya kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan Kristen. Perhatikan baik. Saya mau katakan konsep Tuhan, cara berpikir Tuhan dalam menyelamatkan manusia itu tidak bisa dibatasi atau dimengerti sekalipun dengan logika manusia. Ya, catat baik. Kami sebagai umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, kami sebagai umat Kristen, saya sebagai hamba Tuhan percaya Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. 3 pribadi menjadi satu. Ya, nanti bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya lanjut. Tuhan menjadi manusia. Ini tercatat di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Perhatikan baik, saya akan membacakan ayat per ayat, kalimat per kalimat. Setiap kalimat yang diucapkan itu penting banget untuk kita perhatikan supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalam pribadi kita. Oke? Filipi 2 ayat 6 sampai 11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan baik, garis bawahi ada kata walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini ada kata rupa Allah. Selanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan baik. Artinya gini. Tuhan yang sangat mulia, Dia raja di atas segala raja. Dia yang punya sorga, Dia pencipta alam semesta dan seisinya, pencipta saya dan saudara. Dia menurunkan derajatnya. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia menanggalkan kerajaannya sebagai raja, sebagai pencipta. Dia turun menjadi sama seperti saya dan saudara. Sebab firman Tuhan bilang begini di dalam Perjanjian Lama, para nabi telah bernubuat bahwa akan ada anak manusia yang akan menyelamatkan manusia. Intinya gini, hanya anak manusialah yang bisa menyelamatkan manusia. Tentunya manusia tidak bercacat dan tidak bernoda, dan bukan dari hubungan suami istri. Alkitab mencatat di dalam Matius 1, singkat cerita, ada sosok malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan. Hendaklah anak itu engkau nama Yesus. Benih Roh Kudus yang ada di dalam pribadi Maria ini bukan hasil dari hubungan intim. Singkat cerita, Maria merawat kandungannya. Dan singkat cerita, lahirlah anak manusia ini. Dialah Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia yang begitu besar dosanya. Alkitab mencatat upah dosa ialah maut. Iya, lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Perhatikan baik, di sini ada kata merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Itulah Tuhannya orang Kristen. Dia memberikan teladan buat saya dan saudara. Yang harusnya kita binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Anak manusia harus mati untuk bisa menebus dosa-dosa manusia. Iya, bukan kambing, bukan domba, bukan yang lain sebagainya.
tapi harus anak manusia yang mentuntaskan maut. Zaman dahulu untuk penghapusan dosa harus ada korban yang dikorbankan, lembu. Bisa domba, bisa kambing. Tapi karena begitu besar dosa manusia, mau berapa kambing kita korbankan, berapa hewan yang kita korbankan, tentu tidak bisa. Inilah niat baik Tuhan, kasih Tuhan. Dia mentuntaskan dosa manusia, yang dimana kita memperoleh maut, kita memperoleh hidup yang baru, kekekalan. Sorga menjadi milik kita karena kematian Yesus. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Yang harusnya menderita itu kita, di atas kayu salib. Yang terkutuk itu kita, tapi Yesus gantikan. Dia harus mati di atas kayu salib. Yohanes 3:16 bilang kayak begini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, sehingga saya dan saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengaruniakan Yesus karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus. Iya, luar biasa Tuhan Yesus itu. Dia menjadi sama kesetaraan dengan manusia, menanggalkan ketuhanannya, kerajaannya, dia tinggalkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Saya beruntung menjadi Kristen. Saya mengenal Yesus, Sang Pencipta, yang mempunyai kunci sorga. Dialah yang punya sorga. Saya tidak khawatir lagi, karena sorga Tuhan Yesus telah menjamin buat saya, khususnya juga umat-umat yang percaya kepadanya. Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, perhatikan baik, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Di bawah langit, di atas langit, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Dan ayat berikutnya mengatakan, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Catat baik, Alkitab Injil mengatakan, yang saya percayai Alkitabnya orang Kristen nih, sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dari awal saya udah bilang, cara berpikir Tuhan, konsepnya Tuhan dalam menyelamatkan manusia dari dosa, itu tidak bisa dibatasi dengan cara berpikir manusia ataupun logika manusia. Iya, kecuali dia bisa menerima, dia merendahkan dirinya untuk mau dengar, dan Roh Kudus akan bekerja dalam pribadinya. Untuk apa? Memberikan hikmat-hikmat, kepintaran, kecerdasan. Sebab firman Tuhan gini, takut akan Tuhan adalah awal dari permulaan pengetahuan. Ya, Tuhannya orang Kristen di dalam nama Yesus, dia adalah pemilik sorga. Tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus adalah juru selamat. Titik. Kami sebagai orang Kristen percaya bahwa sorga sudah menjadi milik kita. Ketika estafet sorga sudah diserahkan kepada kita, pertahankan itu. Jangan disia-siakan. Pertahankan. Apakah keselamatan yang Tuhan telah beri bisa hilang? Bisa. Seperti halnya, contoh, saya punya anak saya ulang tahun, saya tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi dia selalu berdoa sama Tuhan, misalnya gitu. Dia ingin punya, contohnya, mobil-mobilan remote control. Dia tidak berani mengungkapkan itu kepada orang tuanya karena mahal. Singkat cerita, anak itu mendapatkannya.
Dia seneng banget, excited banget kebanggaannya. Dia sampai loncat-loncat, girang-girang. Dan pastinya saya percaya anak saya akan menjaga, merawat barang ini, hadiah ini, gift ini dengan baik. Bahkan sampai orang tuanya pun gak tahu nih barang ditaruh di mana. Dia simpan baik-baik. Karena ini sangat istimewa bagi dia. Kalau dia taruh sembarangan akan hilang, rusak, pahit. Ya, seperti halnya ketika keselamatan Tuhan sudah kasih buat kita. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jaga, upayakan. Supaya apa? Supaya kita tetap ketika akhir zaman menanti dalam hidup kita. Akhir zaman itu bukan berarti kiamat, dunia ini hancur gitu. Tidak. Akhir zaman itu saya mau katakan gini. Seperti kita sedang memakai baju. Akhir zaman bicara tentang kematian kita. Di dalam Alkitab mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Artinya kapan kita dipanggil Tuhan kita gak ada yang tahu. Mungkin dari yang lahir, muda, bahkan tua, matinya pun gak ada yang tahu. Oleh itu kata Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa, sebab tidak ada yang tahu akan kedatangannya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Come on, ayo kerjakan keselamatan yang Tuhan telah kasih. Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Pertahankan itu, selaraskan kasih Tuhan melalui kehidupan kita yang baik di hadapannya. Menjadi pelaku firman, berkomunikasi dengan Tuhan, intim dengan Dia, muliakan Dia, menyembah Dia. Masalah datang, andalkan Dia. Bersyukur setiap waktu bahwa apa yang kita punya ini bukan milik kita lagi, melainkan kepunyaan Tuhan. Kita bisa hidup karena anugerahnya di dalam hidup kita. Oke? No buat dosa lagi, jangan kompromi dengan dosa lagi, dan hidup lurus, fokus mata kita tajam tertuju kepada Tuhan. Percayalah, blessing Tuhan akan Tuhan sediakan kepada umat-umat yang percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.